Jadi Nabi alaihi salatu wassalam membangun masjid, mewajibkan sahabat sholat berjamaah. Setelah mereka berjamaah, mereka saling kenal. Yang sudah kenal saling akrab, yang sudah akrab saling sayang, yang sudah sayang saling berbagi suka duka. Itu yang Nabi inginkan, saudara. Nah, begitu mereka sudah siap untuk berbagi suka duka, Nabi lihat dengan mata kepalanya sahabat yang sholat di dalam masjid, saudara, munawwar, cerah, bersaudara, tidak bermusuhan, saling membantu satu sama lainnya, saudara. Senangnya hati Nabi luar biasa. Ada target apa sebetulnya? Nabi melihat di pasar Madinah ketika itu yang menjadi pedagang-pedagang besar, yang menjadi saudagar, yang menjadi orang kaya adalah orang-orang Yahudi. Sementara orang Islam, penduduk Madinah, memang mereka punya tanah, mereka punya kebun, tapi mereka tidak pandai berdagangnya, ikhwan. Orang-orang Ansor tidak pandai berdagang. Ekonominya dilibas dengan ekonomi daripada Yahudi, saudara. Di sini Nabi melihat ini nggak boleh dibiarkan. Umat Islam harus bangkit secara ekonomi. Tapi bagaimana mau bangkit kalau belum saling kenal? Bagaimana bisa saling kenal kalau nggak mau berkumpul, saudara? Makanya Nabi kumpulkan di masjid, saudara. Setelah mereka saling kenal, saling akrab, siap berbagi suka dan duka, langkah berikutnya Nabi persaudarakan Ansor dan Muhajirin, saudara. Nabi ambil satu Ansor, satu Muhajirin, dipersaudarakan. Saat itu ayat waris belum turun, saudara. Dan hukum mereka yang sudah dipersaudarakan seperti saudara kandung, berbagi waris. Bahkan lebih hebatnya lagi, saudara, Nabi meminta bukan sekedar berbagi waris. Kalau berbagi waris masih nunggu dia meninggal, saudara. Masih nunggu dia mati, saudaranya. Tapi Nabi minta berbagi suka duka, saudara. Akhirnya orang-orang Ansor seret itu saudara-saudara Muhajirinnya dibawa ke rumah masing-masing, saudara. Setiap Muhajirin yang punya Ansor ada yang dibawa ke kebunnya, ada rumahnya, ada yang ditunjukkan dirham dan dinarnya, saudara. Berbagi sama. Ansor bawa Muhajirin, kita sudah dipersaudarakan oleh Nabi, kau saudaraku, kita harus berbagi suka duka. Ini kebun, bagi dua. Yang satu lagi bawa ke rumahnya, tunjukkan, ini emas permata saya, bagi dua. Yang satu lagi menunjukkan dari lemarinya, ini simpanan dinar, dirham, uang emas, uang perak milik saya, bagi dua. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi, saudara? Sebab Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, mereka nggak bawa harta. Kebanyakan dari mereka tidak bawa harta. Rumah mereka ditinggal, kebun mereka ditinggal, harta benda mereka ditinggal, bahkan dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, ya kawan. Sehingga mereka banyak yang miskin, banyak yang nggak punya harta. Tapi Nabi tahu betul, saudara, kelebihan orang Mekah, jago berdagang, jago berniaga. Kenapa? Karena Mekah itu tempat lalu lintas, saudara, daripada kafilah-kafilah dagang yang berangkat dari selatan di Yaman sampai ke utara di Sam. Itu pedagang dari Sam kalau mau ke Yaman lewat Mekah. Kalau dari Yaman mau ke Sam lewat Mekah, saudara. Mekah menjadi pusat lalu lintas. Sehingga yang namanya orang Mekah dari kecil udah pinter dagang, dari kecil udah pinter berniaga. Itulah kelebihan daripada Muhajirin. Cuman di Madinah mereka nggak bisa berniaga, nggak punya modal, saudara. Sementara Nabi melihat orang-orang Ansor punya rumah, punya kebun, punya harta, hanya mereka tidak pandai berniaga. Inilah siasat ekonomi Nabi, saudara. Dipersaudarakan dulu. Begitu bersaudara-saudara, mereka berbagi. Begitu Muhajirin dapat harta dari Ansor, Muhajirin mulai berdagang, saudara. Di pasar Madinah nggak sampai 2 tahun muncul saudagar-saudagar baru, saudara. Saudagar-saudagar Muslim seperti siapa? Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf. Mereka tampil sebagai orang-orang kaya, saudara. Nggak sampai di situ, persaudaraan umat Islam saat itu, mereka tidak akan membeli barang kepada orang selain Islam selama pedagang Islam punya itu barang. Kecuali kalau pedagang Islamnya nggak punya itu barang, baru dia terpaksa belanja kepada orang di luar Islam. Ada solidaritas, ada persatuan, ada persaudaraan yang kuat. Mereka saling belanja, jual beli sesama mereka, saudara. Makanya pedagang
pedagang-pedagang muslim yang berasal dari muhajirin maju pesat dan mereka menjadi konglomerat. Kemudian berkah. Kenapa bisa berkah? Nabi pesankan kepada saudagar-saudagar muslim yang baru untuk memberikan utang kepada orang-orang Islam yang tidak mampu tanpa riba. Saat itu riba diharamkan, saudara. Orang-orang Yahudi kaya raya selama ini, mereka memberikan utang kepada orang jauh sebelum Nabi datang, saudara. Dan bagi Yahudi, kalau memberikan utang kepada selain Yahudi, wajib diribakan, saudara. Sampai hari ini, Yahudi, kalau ngutangin sesama Yahudi, haram ada riba. Mereka masih jalankan ini. Tapi kalau sudah mengutangkan kepada selain Yahudi, wajib ada riba. Lebih banyak ribanya lebih bagus, saudara. Nah, makanya banyak yang jatuh miskin, melarat. Akhirnya Nabi dorong Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, didorong semua. Ayo buka pintu untuk orang ngutang yang miskin-miskin tanpa riba. Akhirnya umat Islam rame-rame meninggalkan pedagang Yahudi, saudara. Nggak sampai 3 tahun bangkrut pedagang Yahudi. Itu cara Nabi. Cara Nabi bersaing dengan pedagang-pedagang kafir, bukan bakar gudang mereka, bukan bakar pabrik mereka, bukan rampok harta mereka, bukan. Bersaing secara sehat, bersaing secara benar. Itulah keberkahan yang didapat oleh para sahabat ketika mereka melawan kekuatan ekonomi Yahudi. Alhamdulillah. Nah, begitu udah mulai kaya saudagar, saudara, Nabi kumpulkan anak-anak muda. Disuruh berlatih berkuda, berlatih memanah, saudara. Berlatih gulat, saudara. Karena ancaman masih ada. Dari kafir Quraisy, dari negara-negara lain, saudara. Dididiklah anak-anak sahabat, saudara. Supaya mereka kuat sebagai pejuang. Artinya apa? Nabi membangun angkatan bersenjata, saudara. Gak bisa kita bangun angkatan bersenjata untuk jihad kalau ekonominya lemah. Emang yang beli senjata itu dari mana? Harus pakai uang, harus ada orang kaya, saudara. Yang beli kuda itu siapa? Yang beli tombak itu siapa? Yang menyiapkan panah itu siapa? Ya orang-orang kaya. Jadi Nabi persaudarakan, bangun pasar Islam, ekonomi dikuatkan, baru Nabi bangun angkatan bersenjata yang luar biasa. Yang sahabat-sahabatnya menjadi panglima-panglima. Saudara, begitu kuat di medan tempur dan kuat juga di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepintas selalu saja, jadi saya menyampaikan itulah peran masjid, saudara. Jadi masjid bukan buat sholat 5 waktu saja, masjid bukan buat zikir saja. Di masjid Nabi persaudarakan umat, di masjid Nabi bangun kekuatan ekonomi umat. Dari masjid Nabi siapkan pemuda-pemuda sebagai angkatan bersenjatanya. Masjid pusat dakwah Nabi, masjid pusat perjuangan Nabi. Makanya pantas begitu masuk Kuba bangun masjid, masuk kota Madinah bangun masjid. Subhanallah.